Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Vanessa Anjani dengan NIM 86035836. Dan dalam video presentasi ini, saya akan membahas mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pengetahuan. Banyak yang mengira filsafat itu sesuatu yang abstrak dan jauh dari keseharian. Padahal filsafat ilmu itu adalah dasar yang membuat ilmu pendidikan menjadi terarah, jelas, dan bernilai. Hubungan keduanya bersifat timbal balik, saling menguatkan, dan tidak dapat dipisahkan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan? Menurut materi yang telah dipelajari, filsafat ilmu berperan sebagai landasan dan pengawas. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan bukan sekedar kumpulan cara mengajar, melainkan ilmu yang sah secara keilmuan. Dari sisi eksistensi, filsafat ilmu menjawab pertanyaan dasar. Apa hakikat pendidikan? Mengapa pendidikan harus ada? Dengan begitu, ilmu pendidikan menjadi dasar yang kuat dan tidak mudah goyah. Dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu memberikan standar bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan, bagaimana metode yang sah, dan bagaimana membedakan antara pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang salah. Sehingga pendidikan tidak bersifat sembarangan, tetapi teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi nilai, filsafat ilmu memastikan bahwa setiap teori, kebijakan, dan praktik pendidikan tidak hanya berfokus pada keterampilan, tetapi juga selalu berlandaskan pada nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan yang bermanfaat bagi manusia. Lalu, yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat dua arah. Jika filsafat ilmu menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai pun turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat penerapan langsung dari gagasan-gagasan filsafat. Ketika konsep-konsep filsafat diterapkan dalam proses belajar mengajar, kebijakan, dan kurikulum, maka gagasan tersebut teruji kemanfaatannya. Praktik pendidikan yang baik akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru, tantangan, dan pengalaman nyata yang kemudian menjadi bahan untuk mengembangkan dan memperkaya pemikiran filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga, lalu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jawabannya karena filsafat ilmu memiliki 3 landasan utama yang menjadi alat bedah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Agar lebih mudah dipahami, berikut saya berikan contoh konkret penerapannya. Misalnya, dalam penyusunan kurikulum Merdeka, secara ontologi, kurikulum ini disusun berdasarkan pemahaman hakikat anak yang unik, memiliki potensi, dan berkembang sesuai tahapan. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu adalah jantung dan dasar dari ilmu pendidikan. Ia membuat pendidikan menjadi terarah, sah secara keilmuan, dan selalu berlandaskan nilai. Sementara itu, pendidikan menjadi tempat di mana gagasan filsafat diuji, diterapkan, dan dikembangkan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan akan kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu akan kehilangan tempat untuk mewujudkan gagasannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.